Trisha. Di sini saya akan membuat es dungdung. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama alat. Kita membutuhkan sendok dengan pengaduk mixer. Pengaduk mixer ini gunanya untuk dapat mengaduk es nanti dengan lebih baik. Lalu kita juga membutuhkan dua wadah yang terbuat dari logam. Yang pertama wadah yang lebih kecil dan wadah yang lebih besar. Selain itu, bahan yang kita juga butuhkan yang pertama adalah susu full cream. Lalu ada sebagai toppingnya ada kelapa sangrai, ada jahe, ada juga sebagai pemanisnya gula merah. Selain itu, kita juga membutuhkan garam kasar dan juga es batu. Dan sebagai opsional, agar tangan kita nanti tidak keasinan, kita membutuhkan juga sarung tangan. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat es batu ini menjadi lebih kecil-kecil agar dapat bisa dimasukkan ke dalam wadah ini. Setelah es batunya sudah dibagi menjadi kecil-kecil, kita akan menuangkan susu full cream ke dalam wadah yang lebih kecil. Selanjutnya kita akan menuangkan jahe, selanjutnya kita menuangkan pemanis yaitu gula merah, dapat diaduk agar merata. Setelah teraduk rata, kita tutup. Dan jangan lupa memasukkan garam kasarnya ke dalam es batu dalam wadah ini. Setelah dimasukkan, kita campur supaya rata. Dan jika sudah rata, lepaskan sarung tangannya dan masukkan. Setelah masuk, kita goyang-goyang. Bisa dilihat setelah 5 menit pengadukan, terlihat sedikit mengental. Kita akan mengaduk lagi. Ya, pengadukan terus berlanjut. Dan jangan lupa kalau misalnya ada es yang mencair, segera dibuang agar tidak mempercepat pencairan es yang belum mencair. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelah membuang air es tersebut agar es krimnya tidak berasa asin nantinya. Ini kurang lebih setelah 15 menit pengadukan. Dan dapat dilihat di sini sudah ada gumpalan-gumpalan di dinding-dinding gelas atau cangkir. Kalau misalnya sudah ada gumpalan, segera diaduk agar nanti manisnya merata. Oh ya teman-teman, kalau misalnya sudah ada penggumpalan di dinding wadah, setiap 5-10 menit ada baiknya agar diaduk supaya nanti manisnya merata dan lebih cepat terjadi pemadatan. Nah, ngomong-ngomong pemadatan, terjadinya pemadatan pada adonan es krim diakibatkan oleh sifat koligatif dari penurunan titik beku. Nah, apa sih itu sifat koligatif? Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat pelarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Berikut ini hasil setelah 20 menit digoyang-goyangkan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa adonan es krim telah menjadi lebih padat atau lebih kental. Ini kita harus aduk-aduk agar lebih merata ya, dan lebih cepat terjadi pemadatan. Ini adalah hasil setelah 30 menit digoyang-goyangkan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa adonan es dungdung atau es krim ini sudah terjadi pemadatan dan sudah hampir membentuk
es dungdung yang sempurna seperti pada umumnya. Di sini kita aduk-aduk juga agar proses pemaratanya lebih cepat dan manisnya merata. Masih digoyang-goyangkan. Nah, FYI, fungsi garam di sini adalah untuk menurunkan titik beku larutan. Nah, adonan es krim di dalam wadah yang terendam es batu dan telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini disebabkan karena proses pemindahan kalor dari adonan es krim, campuran es batu, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil sama dengan minus 3 derajat Celcius atau lebih rendah. Nah, untuk mendapatkan suhu tersebut, maka tambahkanlah garam lebih banyak. Selain itu, pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Dan nanti akan kita lihat setelah es krimnya jadi. Oh iya, ketika terjadi pengguncangan atau ketika digoyang-goyangkan, terdapat gumpalan-gumpalan es kecil pada bagian luar wadah yang kecil dan juga di bawah baskom atau wadah yang besar, serta es yang mulai mencair dan menyatu dengan garam. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pembuatan es krim atau es dungdung dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurunan titik beku larutan yang merupakan konsep dari sifat koligatif larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim atau es dungdung ke campuran es batu dan garam. Ini adalah hasil setelah 50 menit digoyang-goyangkan. Sudah dapat dilihat bahwa ini sudah menyerupai es dungdung pada umumnya dan siap disajikan. Mari kita sajikan ke wadah. Perlu diingat kita sajikan di wadah yang bersih ya. Di sini agar mempercantik bentuknya, kita rata-ratakan. Setelah dirasa cukup cantik, mari kita tambahkan toppingnya. Di sini toppingnya saya memakai kelapa sangrai. Toppingnya bebas mau menambahkan seberapa banyak. Nah, FYI di sini saya sudah mencuci tangan saya ya. Jadi pastikan jika ingin menyentuh secara langsung, pastikan untuk mencuci tangan. Jika sudah dirasa cukup, silakan dicoba, silakan dirasa. Dari suapan pertama, saya merasa kaget dengan rasa yang sangat unik, tidak seperti rasa es dungdung pada umumnya. Tetapi setelah beberapa suap berikutnya, saya merasa ternyata ini rasanya seperti minuman Sarabah. Tetapi setelah itu saya merasa sudah enjoy, sudah enak, dan saya sampai lupa untuk menutup video ini. Jadi teman-teman, bagi yang ingin mencoba silakan, dan ini worth it kok. Goodbye, see you in the next video.